Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Effendi Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, ini di hadapan saya ini dari tanaman porang saya dari umbi mini. Ada yang masih kelihatan segar, tapi sini ada satu batang yang kelihatannya terkena jamur batang kawan. Nah seperti ini, indikasinya seperti ini, bisa kita lihat dari luar. Ini serangan jamur batang. Untuk menanggulanginya atau mencegahnya agar tidak terjadi kerusakan pada umbi, itu begini. Cek dulu bagian umbinya, karena ada yang bilang ini bisa menular melalui akar. Ada juga yang bilang kalau dia tidak menular melalui akar, hanya serangan di luar kemudian merembet masuk ke umbi. Coba akan saya buktikan. Dan ini untuk penanganannya, kalau dari kawan-kawan saya yang sudah pernah menangani hal seperti ini, itu katanya disuruh bongkar, kemudian cek dulu umbinya bagaimana keadaannya. Kalau tidak mengalami kerusakan, itu baiknya ditanam lagi. Tapi kalau sudah rusak, itu baiknya dibongkar secara total, kemudian dibersihkan bagian yang terkena jamur. Nah di sini coba kita bongkar dulu, kita cek bagaimana keadaan umbinya. Semoga saja keadaan umbinya sehat, tidak terkena jamur juga seperti batangnya. Nanti kalau keadaan umbinya sehat, itu kita karantina atau saya karantina di lahan saja, tidak saya bawa pulang. Ya Allah, bismillah. Nah ini ini untuk serangan jamurnya, dia sudah mencapai pangkal batang ini. Ini kelihatan berair ini pada pangkal batang. Tapi untuk umbi kelihatannya ini masih aman. Nah kita bersihkan seperti ini aja. Kemudian nanti untuk pengkarantinaan di lahan itu, kalau trik yang pernah saya dapatkan, yang pernah saya dapatkan dari sahabat-sahabat yang sudah senior, dari petani-petani senior di sekitar saya sini, itu kalau sudah bersih seperti ini, batang yang terkena jamur sudah tidak ada, umbinya kita tanam lagi, tapi nanamnya agak dangkal seperti ini. Jauhkan dulu bekas-bekas atau sisa-sisa jamur yang ada, kita tanam lagi posisi yang sama, kemudian kita timbun. Tapi untuk bagian yang terkena jamur atau pangkal batangnya tadi, kita biarkan terkena matahari, asalkan umbi yang lain tidak terkena sengatan matahari. Seperti ini aja, kita timbun tipis. Itu nanti insya Allah secara alami jamur yang menyerang itu akan hilang. Nah tidak usah repot-repot atau nggak usah khawatir nanti umbinya rusak. Lain halnya kalau jamur sudah menyerang ke umbi, itu perlu kita bongkar total, kemudian kita bersihkan umbinya bagian yang terkena jamur, kemudian kita karantina di rumah, kita taruh di dalam rak. Kalau yang masih seperti ini, insya Allah aman. Karena kawan sudah ada yang sudah pernah mencoba tahun yang lalu, tanamannya terkena busuk jamur seperti ini, busuk batang seperti ini, kemudian dikarantina di lahan. Bahkan beliau tidak menimbun secara total, hanya dionggokkan dalam satu tempat, dalam tempat yang teduh lah, karena ini
cuma satu yang terkena. Ini baiknya ditimbun lagi seperti ini, tapi ditimbun tipis. Itu insya Allah nanti jamur yang menyerang akan berhenti setakat situ, tidak menyerang lagi ke bagian umbinya. Dan nanti insya Allah sekitar 10 hari sampai 2 minggu saya akan mereviewnya lagi bagaimana keadaan umbi yang ada di sini, apakah dia membusuk atau menua. Nantikan kelanjutan dari video saya ini. Oke, untuk pembuktian. Oke, sedikit berbagi dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe, dan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke kawan-kawan tani yang lain. Tetap semangat, salam sukses untuk semua petani kurang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.